Halo semua, selamat datang kembali di VIP Official. Di video kali ini kita akan review dan mencoba impresi berkendara dari Honda Jazz RS tahun 2013 ini. Sebelum video ini dimulai, jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. So, kita langsung ke reviewnya. Inilah tampilan eksterior depannya dengan logo RS pada bagian grillnya. Sedangkan baik pada bagian lampu sein, lampu utama, dan fog lampnya masih menggunakan lampu halogen biasa. Honda Jazz ini dilengkapi mesin 1500 cc 16 katup iVTEC dan memiliki tenaga mencapai 120 horsepower dan torsi maksimalnya mencapai 145 Nm pada 4800 rpm. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke kabin depan dari Honda Jazz RS tahun 2013. Pada bagian door trimnya sudah menggunakan bahan material fabrik. Kemudian pada bagian pintunya sudah terdapat 4 tombol power window, ada window lock, kemudian ada door lock juga. Kemudian di bagian bawahnya ada kompartemen penyimpanan untuk cup holder dan sedikit barang-barang di sini. Kemudian lanjut ke bagian sisi kanannya. Di sini sudah terdapat pengaturan spion untuk arah spion, ini kiri dan kanannya. Kemudian ini adalah tombol dari retract-nya. Kemudian di sini juga terdapat untuk penyimpanan cup holder. Oke, sekarang kita bahas bagian interior depan dari Honda Jazz RS tahun 2013 ini. Pada bagian setirnya kita bisa lihat setirnya cukup simple tapi terlihat sporty teman-teman, dengan balutan seperti aksen-aksen seperti ini, aksen silver ini menambah kesan semakin sporty. Kemudian untuk tipe RS ini juga yang kita tahu di sebelah kanan dan kirinya ini terdapat knob pedal shifter ya, atau tombol pedal shifter. Ini sangat memudahkan saat mobil berakselerasi. Nanti juga akan kita coba dari cara penggunaan pedal shifternya ini. Kemudian untuk pengaturan setirnya sendiri, kita coba. Setirnya ini sudah bisa teleskopik dan tilt steering ya. Jadi tilt steering dan teleskopik sudah bisa, cukup jangkauannya segini teman-teman. Tidak terlalu jauh, tapi saya rasa sudah cukup untuk mobil ini. Kemudian di bagian kanannya seperti biasa ini untuk lampu-lampu, termasuk lampu sein, lampu jauh. Kemudian sebelah kirinya adalah tombol untuk wiper. Kemudian lanjut kita lihat bagian dari speedometernya. Ini tampilan speedometernya. Tampilan speedometernya yang kita lihat dia cukup simpel, tapi terlihat juga sporty. Di sini ada trip, kemudian ada average, ada range, konsumsi bahan bakar, dan odometer. Mungkin hanya itu saja yang bisa ditampilkan di speedometer dari Honda Jazz ini. Kita lanjut ke bagian tengahnya. Pada jok Honda Jazz ini sudah terdapat armrest, jadi sangat menguntungkan atau sangat nyaman saat kita pergunakan mobil ini dalam kondisi perjalanan yang cukup jauh. Kemudian terdapat 2 kompartemen terbuka untuk penyimpanan botol air minum. Handbrake-nya masih seperti biasa ya, rem tangannya masih seperti biasa. Kemudian untuk sistem transmisinya ini Matic, dia ada P, R, N, D, dan S. Kemudian ini adalah shift lock-nya untuk menetralkan ketika mobil dalam kondisi mati dan ingin dimasukkan ke gigi netral, maka shift lock inilah yang akan digunakan dengan kunci ya. Kemudian di depannya sini juga terdapat 2 cup holder. Di sini ada ruang penyimpanan kecil. Di sini juga masih ada ruang penyimpanan kecil. Cukup banyak ya pada Honda Jazz ini kompartemen-kompartemennya. Kemudian di bagian bawahnya ada power outlet 12 volt. Ini untuk pengecasan atau untuk lighter juga bisa ya.
Kemudian di bagian dashboardnya, tampilan kisi-kisi AC-nya seperti ini teman-teman. Dia masih putar-putar biasa, tapi bentuknya juga cukup sporty. Arah ininya lengkap ya, arah hembusan dari AC-nya lengkap, hanya masih manual. Ini adalah untuk mengaktifkan AC-nya, ini untuk rear, untuk kaca belakang. Kemudian ini adalah ventilasi buka tutup dari sirkulasi udara yang masuk dan keluar. Kemudian lanjut, ini untuk head unitnya. Kebetulan head unit yang digunakan di mobil ini sudah diganti menggunakan LCD. Kalau yang standarnya dia masih sistem double din biasa, belum LCD seperti ini. Ini adalah kisi-kisi AC-nya, standar saja, biasa saja. Oke. Oh ya, kemudian untuk bahan dari door trim dari dashboard Honda Jazz ini, bisa kita lihat untuk bahan material yang digunakannya ini masih hard plastik, dan hard plastiknya cenderung biasa saja, bukan hard plastik yang dalam kategori yang bagus ya. Ini cenderung masih kasar. Jadi untuk finishing dari Honda Jazz ini materialnya sangat biasa saja. Tapi kondisi yang material yang biasa saja ini, Honda bisa membayarnya dengan bentuk dashboardnya yang cukup atraktif ya, sangat nyaman untuk dilihat, apa ya disebutnya, mungkin timeless. Jadi ini salah satu bentuk dari dashboard yang sangat sporty, sampai dengan saat ini masih tetap bagus untuk kita lihat. Oke, sekarang kita lanjut ke ini. Di sini ada laci penyimpanan tertutup juga. Kemudian di bawahnya sama ada laci juga. Ini belum soft opening ya, masih biasa. Di sini ada cup holder. Kemudian di bagian atasnya, oh ya sebentar, ini untuk di sini juga sudah ada airbag ya. Jadi airbag di mobil ini ada dua, di setir dan di sebelah kiri ini. Sekarang kita lanjut ke bagian atasnya. Pada bagian atas ini sudah terdapat sun visor dan vanity mirror, tapi belum dilengkapi oleh lampu. Di bagian tengahnya standar, ada dua lampu cabin. Kemudian di bagian sini hanya ada sun visor saja tanpa ada vanity mirror. Sekarang kita lanjut ke bagian kabin belakangnya. Pada bagian kabin belakang ini adalah salah satu ciri dari atau keistimewaan dari jok Honda Jazz ya, khususnya Honda. Ini dia sistem pelipatnya seperti ini teman-teman. Ini bisa diangkat seperti ini, dan dia sudah terkunci. Artinya kita bisa menyimpan beberapa barang-barang yang tidak harus di bagasi belakang, tapi di sini pun bisa disimpan. Kemudian untuk mengembalikannya lagi cukup begini, dari simpan ke bawah, selesai. Sedangkan untuk sistem pelipatan joknya rapi sekali dan sangat mudah sekali teman-teman. Kalau orang Honda bilang disebutnya ini, yang sering kita kenal adalah desainnya adalah ultra seat namanya. Sekarang untuk pada bagian posisi duduknya, ruang legroomnya sekitar segini teman-teman. Masih bersisa sekitar 5 jari atau 6 jari. Dengan tinggi badan saya sekitar 173 cm. Ini masih cukup luas, masih cukup nyaman. Kemudian untuk pada bagian sandaran belakangnya hanya terdapat 2, artinya mobil ini lebih proper atau lebih diperuntukkan untuk 2 penumpang saja di bagian belakangnya. Kemudian untuk bagian headroomnya masih sangat aman, masih cukup jauh.
Lanjut ke bagian door trim. Door trim Honda Jazz RS ini juga sama dengan bagian depannya. Atasnya ini sudah menggunakan fabric, sedangkan pada bagian bawahnya masih menggunakan bahan plastik biasa. Pada bagian sininya juga terdapat cup holder di kanan dan di kiri, dan speaker ya di kanan kiri juga sama ada. Oke, sekarang kita lihat isi dari bagasi Honda Jazz ini. Ini tampilan ruang bagasinya seperti ini, cukup luas, cukup besar teman-teman. Kemudian untuk ban serepnya seperti ini. Ini full size ukurannya, sama dengan yang bawaan aslinya. Ini kalau kita ratakan joknya, space-nya akan seperti ini. Jadi sangat luas sekali dan cukup rata lantai. Di bagian sininya terdapat ada lampu kecil. Sini juga ada penyimpanan. Oke, jadi itu saja mungkin isi dari bagasi Honda Jazz ini. Tampilannya seperti ini. Pada bagian stop lampnya sudah menggunakan lampu LED, sedangkan untuk lampu seinnya masih menggunakan lampu halogen biasa. Pada bagian belakangnya sudah dilengkapi defogger, wiper, dan wing spoiler. Demikianlah hasil review dan impresi berkendara Honda Jazz RS 2013 kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video lainnya.